Sektor industri pengolahan kakao. Sumatera Barat adalah pusat pengembangan tanaman kakao di wilayah barat. Produksi kakao yang melimpah mendorong tumbuhnya berbagai industri pengolahan kakao. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten 50 Kota telah dikembangkan industri bubuk coklat dan pasta coklat. Sementara industri permen dan makanan dari coklat terdapat di Kota Padang, Sawalunto, dan Padang Pariaman. Sektor industri pengolahan makanan dari bahan ikan. Ikan merupakan hasil laut yang melimpah di perairan pesisir Sumatera Barat. Potensi tersebut mendorong tumbuhnya industri makanan berbahan baku ikan, seperti keripik ikan, nugget, bakso, abon, dan sosis ikan. Industri pengolahan makanan ini tersebar di daerah pesisir Sumatera Barat, seperti di Padang, pesisir selatan, Pariaman, dan Padang Pariaman. Produk unggulan lainnya yakni industri makanan ringan berbasis hasil pertanian, hortikultura, dan peternakan. Industri yang berkorelasi mendukung sektor pariwisata ini tumbuh dan berkembang di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Jenis makanan ringan yang diproduksi bervariasi sesuai dengan potensi daerahnya. Kota Padang misalnya, dengan makanan berbasis ikan laut seperti raki maco, Bukit Tinggi dengan sanjai, sagun bakar, dan tahu renvil. Keripik talas dari Kota Padang Panjang. Keripik pisang dari Kota Pariaman, serta kipang kacang dari Tanah Datar. Sementara makanan khas Sumatera Barat berupa randang banyak diproduksi di Kota Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Industri yang ada di Sumatera Barat ini pada umumnya adalah industri kecil yang terdiri dari industri kerajinan dan industri rumah tangga yang diharapkan ke depan perannya di dalam perekonomian daerah, dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih besar. Pada saat ini, peran industri itu kalau dibandingkan dengan sektor pertanian umpamanya, memang masih relatif kecil, yaitu sekitar 12,39% saja di tahun 2009. Dan ke depan diharapkan ini bisa lebih meningkat, dan di tahun 2015 itu diharapkan dia bisa mencapai 13,5%, itu harapan kita. Dengan demikian tentunya dia akan bisa lebih menggerakkan perekonomian dan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, bahwa orang yang bekerja di sektor industri itu pada sini hanya sekitar 8,5% saja. Ke depan tentunya kita berharap lebih banyak orang yang bisa bekerja di sektor industri ini. Karena sektor industri merupakan lapangan usaha yang produktif, dan ini juga bisa dilihat antara kontribusinya dan orang yang bekerja di situ. Upaya pengembangan dalam bentuk peningkatan populasi industri
Nah, ini lebih banyak ya kita arahkan bagaimana mendorong, meningkatkan adanya investasi-investasi ya yang bergerak di bidang industri ini. Nah, karena pada umumnya perizinan terhadap industri berada di kabupaten kota, tentunya kita di provinsi lebih banyak kepada mengkoordinasikan, memfasilitasi bagaimana kabupaten kota itu terus meningkatkan pelayanan terhadap upaya-upaya pengembangan industri ini. Kemudian terhadap industri-industri yang ada, ini lebih kita arahkan kepada upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasilnya. Nah, di dalam program ini, upaya-upaya yang kita lakukan adalah yang pertama, karena industri ini sangat tergantung dari pelakunya. Nah, jadi kita berikan bimbingan, pelatihan terhadap pelaku-pelaku usaha industri, sehingga dia mampu ya melaksanakan usaha dengan apa yang kita kenal dengan praktek berproduksi dalam industri yang baik itu. Jadi kalau bimbingan pelatihannya dikenal dengan GMP. Lalu berikutnya, kita juga memberikan dorongan terhadap pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi dalam hal ini kita perkenalkan, kita berikan juga contoh-contoh ya dalam bentuk bantuan hibah kepada kelompok-kelompok usaha dengan harapan ini nanti bisa menjadi contoh bagi pelaku-pelaku usaha lainnya. Itu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hasilnya. Lalu berikutnya, usaha-usaha industri kecil ini juga punya keterbatasan di bidang permodalan. Nah, kita juga memfasilitasi bagaimana pelaku IKM ini bisa mengakses sumber permodalan. Mulai dari memanfaatkan dana-dana kemitraan yang ada di Kementerian BUMN, di badan-badan usaha milik negara yang ada di Sumatera Barat, dan memfasilitasi untuk bisa juga memanfaatkan dana-dana kredit yang ada di perbankan. Nah, contohnya seperti kredit usaha rakyat, yang penjaminannya dilakukan oleh pemerintah. Itu kita berikan fasilitasi-fasilitasi agar pelaku IKM ini bisa mengakses sumber permodalan tersebut. Produk-produk IKM kita ini juga masih lemah ya di dalam kemasan. Nah, oleh karena itu kita juga berikan bimbingan, berikan bantuan terhadap kemasan dari produk-produk IKM yang ada ini. Nah, lalu berikutnya, kita juga di dalam bidang pemasaran ini, kita fasilitasi untuk mempromosikan dan memasarkan, mulai dari membangun outlet ya, yang bisa dimanfaatkan oleh IKM kita, sampai kepada memfasilitasi di dalam kegiatan-kegiatan promosi, pameran, dan segala macamnya. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian yang sangat penting sebetulnya di dalam pembangunan industri ini, karena pada umumnya industri-industri kecil, di tempat kita ini tentu landasannya adalah potensi yang kita miliki. Jadi pengembangan industri unggulan provinsi maupun pengembangan industri yang berbasis kompetensi inti di kabupaten kota itu adalah dasarnya ketersediaan bahan baku dan pengrajin atau pelaku industrinya. Jadi untuk industri-industri kerajinan dan rumah tangga ini pada umumnya didukung oleh masyarakat dengan budayanya di masing-masing sentra yang memang sudah lama menggeluti usaha-usaha kerajinan ini seperti tenunan, songket, sulaman, bordir, dan segala macam. Nah, selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas terutama untuk produk makanan, itu program kita ada bimbingan langsung ya kepada sentra, kepada pelaku dalam bentuk bimbingan GKM, gugus kendali mutu. Ini tentu dalam rangka memberikan bimbingan untuk bisa menghasilkan produk yang betul-betul bisa memenuhi standar sebagai produk makanan. Nah, ini. Kemudian di samping GKM ini juga ada namanya bimbingan atau pelatihan HCCP. Nah, ini juga arahnya bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas dari produk makanan itu. Nah, jadi itu bimbingan-bimbingan yang kita lakukan. Kemudian untuk membangkitkan spirit ya semangat dari pelaku usaha juga ada pelatihan-pelatihan AMT, Achievement Motivation Training. Ini juga kita berikan.
Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan dari pelaku IKM kita.